Kabar gembira, pelatih PSMS Medan, Coach Neil Mejar telah tiba di Medan, guys. Jadi aku melihat di postingannya official PSMS Medan, aku lihat di situ Coach Neil Mejar udah hadir di Bandara Bandara Kuala Namu bersama dengan ayahanda tercinta ya, pemilik PSMS Medan, yaitu Pak Edi Rahmayadi selaku mantan gubernur Kota Medan, guys. Bukan Kota Medan, tapi Gubernur Sumatera Utara. Sorry. Hampir aja salah itu. Oke, jadi ini berita gembira ya. Coach Neil Mejar akhirnya kembali ke Kota Medan. Ya, kali ini dia kembali ke Kota Medan bukan sebagai lawan, tapi datang sebagai pelatih PSMS. Dan ini udah lama banget ditunggu-tunggu sama pemain PSMS, seluruh supporter PSMS. Karena kan beberapa hari ini PSMS Medan ini latihan masih didampingi oleh asisten, yaitu Saktiawan Sinaga. Nah, kali ini dengan hadirnya langsung Coach Neil Mejar pasti memberikan dampak positif lah kepada anak-anak asuhnya di skuad AYM Kinantan. Sebenarnya ada beberapa hal yang kita inginkan setelah datangnya Coach Neil Mejar. Yang pertama, pasti semua itu mikir satu. Siapa pemain yang akan direkrut sama Coach Neil Mejar? Karena sejauh ini beberapa pemain memang udah ada yang diteken kontrak, ada yang menetap, ada yang pergi, dan ada yang datang juga. Pemain baru, walaupun ada pemain baru tapi stok lama yang udah pernah kita pakai terus datang lagi, ada juga seperti itu. Tapi apapun itu, kita tetap mendukung usaha daripada manajemen PSMS Medan yang selalu memperdalam skuad dalam mempersiapkan mengarungi Liga 2 tahun ini. Yang jelas, dengan hadirnya Coach Neil Mejar pasti memberi angin positif kepada skuad AYM Kinantan, terkhususnya kepada kepada pemain-pemain ya, yang udah dari kemarin mungkin nunggu-nunggu arahan daripada Coach Neil Mejar. Terkhusus kita supporter, kita itu sangat menanti ya, siapakah pemain yang akan diboyong oleh Coach Neil Mejar. Kalau dari gelagatnya sih seharusnya bisa sih pemain besar didatangkan nama Coach Neil Mejar selaku coach yang sudah malang melintang di Liga Indonesia, ditambah lagi beliau ini juga punya nama besar. Tapi Coach Neil Mejar tidak bisa bebas dalam memilih pemain kecuali daripada izin daripada pemilik klub ataupun ya big boss kita lah. Karena manajemen klub lah pasti yang akan menentukan siapa nominal harga dari suatu pemain. Memang kalau di Liga Indonesia ini belum ada sih kayak transfer pemain yang pakai fee gitu ya, dalam artian kan kita kan nggak ada yang kontrak sampai 3-5 tahun gitu kan. Jadi jarang tuh ada terjadi transaksi transfer pemain yang membeli pemain itu melalui transfer. Karena kita kebanyakan membeli pemain itu tidak ada fee. Berarti statusnya itu kebebas transfer, habis kontrak kita rekrut. Nah, kebanyakan kan Liga Indonesia itu dia memang setahun sekali kontraknya. Jarang ada itu yang sampai jangka panjang seperti itu. Nah, dengan hadirnya Coach Neil Mejar ini pasti banyak bertanya siapa pemain asing, siapa pemain kita yang akan datang. Karena kebetulan pemain asing kita ini belum ada yang hadir ya. Maksudnya belum ada yang here we go gitu untuk di squad AYM Kinantan, guys. Tapi dengan hadirnya dulu Coach Neil Mejar ini cukup lah untuk menenangkan hati supporter PSMS yang udah bertanya-tanya dari kemarin ini, mananya pelatihnya ini gitu kan. Banyak tuh keluar-keluar di sosmed. Bahkan sampai ada yang berasumsi atau jangan-jangan kemarin itu nggak jadi sama Coach Neil Mejar gitu kan. Nah, seperti itu, guys. Tapi dengan hadirnya Coach Neil Mejar ini juga sudah menenangkan lah hati supporter PSMS Medan bahwasanya ya kita udah ada pelatih nih. Nah, tinggal menunggu rekrutan pemainnya. Yang aku suka dari penjemputan kali ini adalah langsung bos besar kita yang menjemput, guys. Ayahanda Edi Rahmayadi yang langsung menjemput Coach Neil Mejar. Ini suatu apresiasi juga. Bosnya menandakan bos besar kita Ayahanda Edi Rahmayadi itu betul-betul serius ya untuk dalam Liga 2 ini, dengan salah satunya yaitu langsung menjemput daripada pelatih kita, guys. Nah,
Dengan hadirnya juga Coach Neil Mejar ini, pasti besar harapan supporter PSMS Medan dapat memberikan energi positif lah kepada skuad AYM Kinantan yang mana sudah lama terbenam di Liga 2. Terakhir kali tuh PSMS main di Liga 1 tuh 2017-2018 ya kalau nggak salah ya. Itu zaman-zamannya Legimin Raharjo, Dimas Derajat. Itu Dimas Derajat yang membawa ke Liga 1. Dari Liga 2 ke Liga 1. Zaman-zamannya ini Pres Butuan, Lobo, Firja Andika, ya, baru juga Rahmat Hidayat, Matsunaga. Waduh, sumpah kalau ingat masa itu sangat sedih juga, sangat senang dan sangat sedih ya. Tapi ya apapun ceritanya, kalau misalnya Coach Neil Mejar memang bagus nih, ya kita pengennya itu kasih target ke beliau ini pasti langsung masuk ke Liga 1 guys. Apalagi dia tuh udah punya pengalaman baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Bahkan di level timnas juga dia udah pengalaman ya. Walaupun waktu dia itu melatih timnas Indonesia itu pada zaman-zaman konflik dulu ya. Konflik ini apa namanya? IPL kalau nggak salah, dualisme. Apapun itu, Horas menjuah-juah kepada Coach Neil Mejar. Nah, kira-kira siapakah pemain yang akan dipilih Coach Neil Mejar guys? Kalian bisa nggak kalian komen di kolom komentar kira-kira siapa sih pemain yang layak direkrut oleh Coach Neil Mejar? Aku sangat menanti-nanti ini sebenarnya pemain asingnya ya. Siapa pemain asing yang akan direkrut oleh Coach Neil Mejar? Kalau melihat daripada persiapan klub sebelah kayak PSPS Pekanbaru itu kayak serius banget ya. Bahkan mereka sudah mengontrak pemain asing gitu, Pak. Tandanya itu mereka udah serius banget. Nah, sekarang kita masih menanti nih PSMS apakah mempertahankan pemain asing yang dulu atau akan mencari pemain asing yang baru. Kalau misalnya Pekanbaru kan masih mempertahankan pemain asing yang lalu ya. Satu aja, si Popo Sapolza itu apa gitu. Pokoknya yang Bruno Silvanya itu kayak nggak dipakai lagi, dilepas. Tinggal yang satu lagi itu si Popo. Nah, kalau PSMS ini nggak tahu apakah masih menggunakan pemain asing yang dulu atau mau mencari pemain asing yang baru. Tapi kalau aku saran sih bagusnya pemain asing yang baru ya. Nah, ini juga mungkin di latihan kali ini langsung ditemani oleh Coach Neil Mejar. Jadi langsung bisa ini ya, mengatur strategi, mengatur pola permainan. Mungkin Coach Neil Mejar juga mau melihat kondisi fisik anak-anak, kondisi fisik skuad AYM Kinantan, serta melihat bagaimana sih kedalaman skuad AYM Kinantan. Dilihat, kemudian di posisi mana yang kurang, di posisi mana yang perlu diperbaiki, dan posisi mana yang perlu ditimbal balik gitu ya kan. Pokoknya posisi mana yang perlu diisi. Nah, jadi semoga aja Coach Neil Mejar juga dapat sokongan daripada manajemen. Jadi manajemen juga ya mensupport lah apa yang diinginkan Coach Neil Mejar, terkhususnya dalam perekrutan pemain ini. Jadi cari pemain yang betul-betul sesuai dengan tipe AYM Kinantan, Riba Sude, rap punya cerita kan. Tapi tidak terlepas juga daripada harga ya. Karena kalau misalnya kita pengen naik pemain ini, pemain itu, tapi kalau misalnya harganya mahal juga, ya itu kasihan juga manajemen kita kan. Karena manajemen juga pasti capek lah mencari sponsor, mencari income lah daripada pemasukan untuk PSMS. Tapi apapun itu tetap kita dukung manajemen PSMS untuk memajukan PSMS Medan. Ya, semoga dengan hadirnya Coach Neil Mejar ini juga memberikan angin positif kepada kita. Kita juga jadi lebih optimis untuk menyongsong ya, Liga 2 ini guys. Semoga tahun ini di Liga 2 PSMS punya jatah, bukan jatah arti dalam arti kayak baca bagi-bagi gitu ya. Dalam arti semoga aja PSMS dapat, ya tahun ini dapat tiket menuju Liga 1 lah. Semoga tahun ini tahunnya PSMS. Karena tahun ini kayaknya lebih berat karena masih ada Sriwijaya dengan Persipura guys. Semoga aja yang lolos itu PSMS, Persipura, dan Sriwijaya. Oke, thank you udah nonton. Semoga Indonesia sehat selalu, murah rezeki, dan permudah oleh Allah SWT dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tatim alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Mana aja fimarikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.